Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di channel ini. Kali ini aku berada di Desa Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, hari ini tanggal 12 April 2023, peresmian Masjid Abdul Qodim, dan tentu kita semua ada sebagian belum mengenal beliau, orang yang mendirikan masjid ini. Baik, langsung saja kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Pembina Masjid Abdul Qodim berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Adinda Haji Herman Deru, manggilnya Adinda, izin. Yang terhormat PJ Bupati Musi Banyuasin, Adinda lagi, setiap hari saya panggilnya Adinda Apriyadi. Yang terhormat Porkamda Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat Porkam Pripda Kabupaten Muba yang saya hormati. Yang terhormat ada Adinda Ustadz Mudrik. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Itifikiyah Pakiyah di Indralaya. Beliau mempunyai santri lebih dari 10.000. Alhamdulillah, saya pernah datang ke sana, disambut luar biasa dengan robana dan salawat. Yang terhormat para asisten sekda Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Bapak PLT Camat Lais, ini panggilnya Adinda juga Marsopi, gelarnya banyak nih, orang Ipil kalau tidak salah ya. Yang terhormat Porkop Pimcam Kecamatan Lais. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat Ipil dan Lais serta Kabupaten Musi Banyuasin. Dan yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang telah jauh-jauh, ada dari Palembang, ada dari Jakarta, ada dari Jogja, ada dari Riau, Dumai. Alhamdulillah, terima kasih. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, layang kopean. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama, hadir pada acara peresmian. Izin nama masjidnya saya namain pribadi Abdul Qadim. Tapi masjid ini bukan Masjid Abdul Qadim, tapi masjid umat Islam yang berada di Sumatera Selatan dan seluruhnya, di seluruh Indonesia maupun dari pihak lain. Jadi bukan, saya tegaskan lagi, bukan masjid
Kuyung Kadim ya. Kalau mall, misalkan ada mall, mungkin itu mall Kuyung Kadim. Kalau masjid ini bukan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga serta para sahabat yang telah mendukung perjuangan beliau dalam menyebarkan agama untuk kepentingan umat manusia di muka bumi ini. Semoga kita mampu mewarisi keteladanan beliau serta mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Izin ke Kuyung Kadim bepantun. Kalau Melayu itu ada pantun. Nah ya, petik bunga sekuntum, bunga pematang. Pematang tahu kan? Nah tahu ya. Bunga kecil dimakan ngengat. Ngengat apa tahu kan? Assalamualaikum, selamat datang. Kusapa tamuku yang terhormat. Asik. Sedikit saya mungkin akan bercerita tentang pribadi, secuil aja, nggak banyak. Mohon izin. Dilahirkan kira-kira 69 masuk 70 tahun yang lalu di desa Ipil. Jadi asli putra Ipil. Tahun 69 ke Palembang sekolah sampai 74 di Jakarta sampai hari ini. Nah, di Jakarta itu sendiri ketemu saudara, ketemu paman, ada yang kaya, ada yang pangkat, ada yang biasa saja. Itu bagi saya sebagai cermin kehidupan. Kadang-kadang tuh dengar juga dari Kiai Pak Ustadz Mudrik cerita tentang Nabi Muhammad itu waktu dapat wahyu disuruh baca, dia sendiri nggak bisa baca, buta huruf sampai 3 kali. Bener nggak Pak Ustadz? Ikro. Di kepala saya berpikir, ini yang salah ini malaikat atau memang bagaimana? Setelah merenung-renung, artinya kita harus belajar. Nah, mulai dari situlah sampai hari ini saya masih belajar, masih kuliah. Tapi kalau saya kuliah itu, saya tidak memberikan identitas saya siapa. Kalau umpamanya tahu kita profesor atau kita apa, mereka sungkan dosennya. Jadi kemarin terakhir itu masih wisuda tanggal 15 Maret itu wisuda S1 hukum. Ya. Ini motivasi bukannya itu ya, motivasi buat anak-anak muda. S2-nya udah duluan. Ya, hukumnya. Kalau saya jumlahin sampai hari ini itu gelar itu di kartu nama nggak muat. Ya, ada 22 kalau sama orang Komering. 22 saya pikir lumayan. Sekolahnya dari muda sampai hari ini. Kenapa? Kok udah profesor masih kuliah? Profesor itu hanya sebagian kecil dari ilmu pengetahuan. Ya. Ada teman saya punya gelar doktor, tapi dia ngambil doktornya apa? Kicau burung. Di Amerika dia ngambil doktornya. Nah, artinya jangan dibilang profesor itu tahu segalanya. Tidak, jauh. Itulah kita makhluk ya, harus belajar banyak. Ngaji, udah 8 tahun manggil guru ngaji. Baca bi, ba, bu itu terbalik-balik. Mohon maaf ya. Jadi kalau saya baca yang tadi keseleo, maafkan saja. Nah, karena berangkat nggak bisa ngaji itulah, aku mau ke pesantren, udah punya cucu mau 11. Ya. Apa iya masuk pesantren lagi belajar agama? Kan nggak mungkin. Waktunya masih kerja, belum pensiun. Baik dosen maupun pekerjaannya belum pensiun. Nggak ada pensiun nih masalahnya. Kalau dosen ada, nanti umur 79. Nah, dari situ apa yang kita harus perbuat? Artinya kita
menuntut ilmu itu nggak boleh stop, nggak boleh stop, nggak boleh stop, karena itulah bekal kita untuk mencari uang. Terus terang, mencari uang itu digunakan baik untuk dunia dan untuk akhirat. Benar, uang itu tidak segalanya, tapi butuh uang. Baju bersih harus pakai uang, pakai sabun. Nah, nuntutnya dengan ilmu. Sholat pun kalau nggak salah pakai ilmunya. Kalau niatnya nomor 2 ya salah ya, niat di awal. Makanya harus belajar. Nah, dari situlah karena tidak bisa ngaji, anak-anak udah bilang, Pak, kalau umpamanya investasi, beli sesuatu jangan lagi, buat apa? Papa udah tua. Kalau saya merumpamakan diri sendiri itu, kalau matahari udah di situ, sebentar lagi tenggelam. Kalau tenggelam, wassalam, tinggal ALM, ya. Nah, karena nggak bisa ngaji, ada yang nawarin tanah. Ini tanah wakaf, ada 4.000 sekian meter. Saya bilang boleh, tapi saya harus dirikan badan hukumnya yayasan. Jadi di dalam yayasan Ar-Rohim, ketuanya kebetulan Pak Haji Ibrahimnya udah meninggal, diganti dengan adik saya namanya Hermanto, bukan orang Jawa dia, orang Ipil, adik kandung yang nomor 2, ya. Nah, untuk mengisi kekurangan tadi, diantaranya yaitu masalah agama, lewat masjid inilah saya akan menggali atau beramal untuk kepentingan, katanya untuk dunia. Benar Pak Ustadz nggak? Benar, buat akhirat ya. Jadi ada kata-kata lagi terngiang di telinga saya tuh. Kalau tengah ceramah, makmurkan masjid. Apa sih makmurkan masjid itu? Asing banget bagi saya. Asing. Oh, biar rame, biar kegiatan agamanya banyak, nyebar ajaran Islam dan sebagainya. Nah, kalau begitu, ekonomi belajar. Di ekonomi itu belajar, ada yang namanya marketing. Wah, kalau gitu masjid ini harus diterapkan pembangunan di masjid ya, bukan agamanya. Harus diterapkan teori marketing di sini. Bapak marketing itu bilang, little is nice. Ya, biar kecil tapi cantik gitu ya. Nah, harus dibuat berbeda, differentiation, berbeda. Apa berbeda? Nyari lagi muter kepala. Kebetulan di situ rawa-rawa. Jangan dipuruk semua, sisain sedikit, bikin jembatan. Jarang ada masjid yang ada jembatan. Tapi jembatannya yang lengkung dong, kayak di Jepang gitu. Nah, itu salah satunya. Warnain merah, biar ada merah-merahnya jembatan Ampera. Satu lagi, apa lagi? Beduk, bisa nggak yang paling gede? Paling gede katanya ini, bisa gede. Ini garis tengahnya itu 2,3 meter. Kalau kita berjalan di dalamnya itu tangannya itu nggak nyampe. Tapi kalau lebih besar, kulit sapinya nggak ada. Ini aja indennya berapa bulan dapat di New Zealand. 2 sapi kiri kanan. 1, 2, yang apa? Beda. Yang ketiga, saya bertanya lagi dengan kiai-kiai, boleh nggak ini ikonnya nih entah kuda, karena orang Cina itu bilang siu saya kuda. Jangan Yung. Di Mekah itu dihancurin berhala itu karena makhluk hidup itu, nggak bener itu. Oh iya, cari lagi. Nah, kebetulan pernah jalan-jalan ke Swiss. Ini kursi patah ada di depan gedung Jenewa, Swiss. Tapi itu didirikan karena dulu dunia ini mau perang senjata kimia, nggak jadi, dibuatlah monumen. Dia nggak ada filosofi apa-apa, cuman monumen untuk stop perang senjata kimia. Kalau perang senjata kimia itu bom nuklir di Hiroshima aja udah seperti itu, hancur dunia ini. Nah, nanya lagi Ustadz, boleh nggak? Boleh. Nah, kalau gitu siapin, saya diminta
berdiskusi, siapin filosofinya apa. Nah, harus dibuat filosofi kursi patah. Nah, jadi kalau bertanya filosofi kursi patah itu apa? Kursi bahasa Arab, kursi itu ya, kursi bahasa Indonesia, bahasa Ipil kursi. Ya. Bahasa Ipil kursi. Kursi itu adalah kedudukan. Benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Kursi itu tempat duduk. Kedudukan. Nah, dalam kedudukan tuh ada yang namanya kekuasaan. Ya. Kedudukan itu dalam skala kecil, skala besar bisa. Kita sebagai kepala keluarga itu kedudukan. Ya, kedudukan. Di situ ada kekuasaan. Beda ya, kedudukan dengan kekuasaan. Nah, di dalam menjalankan kekuasaan ini yang harus dilandasi dengan kejujuran, moral, amanah, dan sebagainya. Kursi kaki 4 aja bisa tumbang, apalagi kaki 3. Dalam rumah tangga bisa bercerai. Begitu. Nah, jadi saya udah meramal bahwa suatu saat ini Masjid Abdul Qadim bukan dikenal Abdul Qadimnya, kursi patah. Nah, lebih terkenal kursi patah. Artinya tujuan saya semula bahwa untuk memakmurkan masjid itu tanpa promosi banyak pun, alhamdulillah. Nah, kekhawatiran saya waktu itu, ya, bagaimana kelangsungan hidup daripada masjid ini. Biaya perawatan, biaya kebersihan, listrik. Sekarang ini nyaris-nyaris 20 juta per bulan. Teman saya, kakanda, aku manggilnya kakak, tua tipis sama saya, Kuyung Herudin Toke. Dia manggil aku, Yung, mak mane gak caranya kelangsungan itu. Kaki saya itu pacak bangun, dah pacak meliharanya. Nah, itu udah aku antisipasi, alhamdulillah. Di sebelah sana tuh dibangun, namanya aku namakan Gedung Serbaguna. Rencana dari dulu. Di bawah minimarket dan pusat oleh-oleh. Di lantai 2 itu restoran. Lantai 3 tempat ngopi. Kopi yang barista yang mahal-mahal, yang ceprot, yang di kota-kota besar itu. Nah, itu udah mulai dirintis. Saya ambil anak dari Ipil. Ada yang manggil gede, ada yang manggil bapak. Ku sekolahin kursus barista. Mungkin ada bapaknya di sini. Barista. Karena ini tertunda, akhirnya kerja dulu deh di Jakarta. Nah, terakhir ini setiap pagi itu sekitar 3 sampai 5 bis ALS itu berhenti di sini untuk sholat, mungkin mandi entah apa gitu ya. Saya bilang, kamar mandi tidak boleh ditutup 24 jam. Ini pun tadinya dibuka 24 jam. Gitu ya. Supaya orang bisa beribadah, karena ada keluhan dari yang lain, dari masjid lain tuh kalau jam sekian waktu kata panitia. Oke ya, saya potong. Jadi kira-kira itu. Nah, tapi tujuan saya itu bukan di situ. Bukan hanya sampai masjid, sebetulnya bagaimana mendidik anak itu sejak dini. Ya. Saya jadi dosen dari tahun 85, udah ngajar mahasiswa. Warnanya kalau udah hijau aja. Ya, sulit kita warnain yang lain. Nah, bagaimana kekuatan tangan ini terbatas. Waktu itu ketemu Bupati Dodi. Dan ada teman saya Rabik namanya. Saya mau mendirikan rumah hafiz. Yuk, jangan rumah hafiz katanya. Rumah hafiz dan hadis. Nah, alhamdulillah ini baru 2 bulan. Itulah anak-anak didik kami. Ada 48 santri-santriwati yang akan membawa harum nama Sumatera Selatan suatu saat. Kita doakan gak ada hambatan dan mereka ini cepat hafal Al-Quran. Target saya 3 tahun. Ya. Nah, gurunya, mohon berdiri Pak Ustadz. Saya bersyukur dan alhamdulillah. Ini Ustadz Ali Minsa dari Aceh. Karena aku nyari di sini sulit. Di Jakarta juga sulit.
Alhamdulillah selamat bergabung. Jangan pulang kampung nggak pulang-pulang ya. Kami mengharapkan kehadiran Pak Ustadz. Itu saya banyak bersyukur selama pembangunan ini. Alhamdulillah tidak ada korban, nggak ada yang luka, nggak ada yang masalah. Mungkin Tuhan ngabulkan doa-doa kita. Doa saya diantaranya itu. Dan membangun masjid ini bukan dana saya sendiri, ya. Di balik layar itu banyak keluarga, teman. Cuman saya tidak pakai proposal. Kenapa? Takut disalahgunakan. Tidak pakai di situ, membahayakan. Tapi alhamdulillah teman-teman tuh banyak colek. Aku bangun masjid, bantu ya. Masjid apa? Ini. Mau ngasih berapa? 200. 200, masa 200? Minimal 2 miliar. Nggak lama tuh masuk itu. Ya karena kantongnya kenceng gitu ya. Ya kalau salah minta juga nggak keluar gitu. Ya kantong-kantongnya itu. Nah kebetulan klien-klien saya itu duitnya banyak. Alhamdulillah. Tadinya ada sahabat kita dari Brunei, putra Sultan Brunei itu mau hadir. Cuman karena UAS mendadak, mereka itu protokoler. Jadi 10 hari itu nggak cukup untuk tiba ke sini. Jadi salam saja. Suatu saat dia datang ke sini. Duitnya banyak. Kita ajak Pak Bupati, dia membangun nipil, membangun mubah. Kita ketok pintu hatinya ya dengan cara yang islami gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, itulah. Jadi masjid ini terbangun dengan motivasi yang sedemikian kuat. Sumbangan banyak. Ada yang tahu-tahu pakai ngaduk semen. Terima, saya bilang. Mau seperak terima. Sampai hari ini saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya membuka pintu masjid ini untuk tempat sholat dan tempat beramal, ya, karena dia masih panjang. Walaupun saya sudah berusaha dirikan perusahaan dan sebagainya untuk ini, tolong dibantu makmurkan masjid, pelihara masjid dan sebagainya. Doakan, jangan lupa nih, kalau kita rata-rata matahari tadi saya bilang udah di ujung sana, ya. Keluarga juga mendukung, alhamdulillah. Jadi ini bisa terlaksana. Itulah kira-kira sekelumit daripada terbangunnya masjid ini. Jadi dengan niat bahwa bagaimana caranya kita mau ngaji sendiri, mau jadi pesantren umur 70 tahun. Diterima sih diterima, tapi otaknya udah bebel, ya. Saya rasa itu dari saya. Kemudian saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah hadir ke sini untuk meramaikan masjid. Dan banyak ini diliput media. Mudah-mudahan masjid ini secara otomatis akan dikunjungi oleh jamaah dari luar. Dan juga ada teman-teman saya dari sekolah di Palembang banyak sekali. Saya mohon juga barangkali ada fasilitas apa dari pemerintah daerah, mohon dibantu. Karena saya sendiri tinggalnya di Jakarta, belum tentu sebulan sekali bisa di sini. Tapi kami ada dewan masjid, ada macam-macam pengurusnya. Mudah-mudahan dengan kerja keras bapak-bapak yang mendukung masjid ini tadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada panitia saya salut, terima kasih atas kerja kerasnya 10 hari, ya. Nah, kemudian Gubernur, saya khusus, kalau Pak Bupati udah sering kesini, khusus mengucapkan terima kasih. Mungkin baru kali ini di Epil ini datang Gubernur. Oke. Kemudian
Saya alhamdulillah dikunjungi kiai besar di Sumatera Selatan cukup terkenal. Kiai Haji Mudrik. Ya, Mudrik apa Mudrik? Mudrik ya. Ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Seandainya ada yang kurang berkenan baik penyambutan maupun ucap-ucap saya tadi mohon dimaafkan. Ini pantun lagi ya. Orang Ipil itu pintar berpantun. Ya. Ibu Haji pergi ngaji. Bu Haji mana Bu Haji? Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri sambutin ini. Terima kasih. Semoga berkenan. Satu lagi. Terkukur bawa kipas. Pulang hati-hati. Gak nyambung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, itulah sambutan Dewan Pembina Masjid Abdul Qadim. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Bagaimana ia sampai sekarang ini. Bagaimana beliau mentauladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ ia berangkat dan hingga sukses menurut kita sampai saat ini. Dengan dasar baca, baca, dan baca. Artinya umat Islam harus banyak belajar dan belajar lagi. Supaya kita sukses di dunia dan di akhirat nanti. Dari Masjid Abdul Qadim Desa Ipil kita berpisah. Dan kita berjumpa kembali pada video kami yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.